Ya. Itu yang menurut Jimmy masih sering dikebiri-kebiri oleh oknum-oknum. Ya, sepertinya dana-dana pendidikan ini sering apa namanya tidak lancar begitu. Akhirnya banyak teman-teman dari Papua yang putus kuliah dan ya gara-gara biaya akhirnya terlambat selesai dan seperti Bung itu. Jimmy, terakhir ya, karena waktu juga terbatas, apa yang Bung Jimmy himbau buat sesama kader Barnas dan juga kepada masyarakat umum ya, supaya ya Barnas ini mendapat kesempatan, Jimmy dan kawan-kawan mendapat kesempatan untuk memperjuangkan nasib rakyat Papua. Partai Barisan Nasional punya misi yang jelas, punya visi yang jelas, menjalankan amanah yang sudah dititipkan oleh Soekarno, yaitu orang Papua menjadi tuan di negerinya. Ini sudah jelas. Sehingga Bapak Ketua Umum Vence Romangkang dan Bapak Sekjen Dadang Garnida siapkan orang Papua asli menjadi tuan di negerinya. Nah, termasuk dia siapkan bidang sosial, bidang ekonomi, bidang pendidikan, semua dia siapkan bahwa ini loh supaya Papua bisa menikmati kesejahteraan. Dan dia siap memberikan, Partai Barisan Nasional siap memberikan solusi-solusi kepada yang tidak bisa mendapatkan solusi. Kita siap untuk memberikan solusi kepada seluruh rakyat Papua. Kita masih ada waktu sedikit untuk lanjutkan pembicaraan kita tentang Papua dan tentang Barnas. Tapi tahan dulu, kita harus istirahat sejenak. Dan pemirsa, Anda masih mengikuti Forum Barnas bersama saya dan Bung Jimmy dari Provinsi Papua. Saya akan kembali lagi setelah ini. Belum cukup konsolidasi, sudah dihadapkan dengan kesibukan untuk caleg, pemilihan legislatif. Ya. Bagaimana Anda bekerja untuk konsolidasi di Papua, membentuk pengurus-pengurus? Ya. Sementara Jimmy sendiri lebih banyak di Jakarta barangkali. Nah, ini jalan nggak mekanismenya itu ke bawah? Saya kira saya tidak sering di Jakarta. Setiap kali saya bolak-balik, kadang 3 hari di Jakarta, 2 hari di Papua. Dan buktinya kalaupun saya di Jakarta, saya sudah bentuk 27 DPC, semua sudah terbentuk. Kalau toh saya di Jakarta kan tidak mungkin dibentuk. Bung Jimmy Mabel, umumnya kan warga Papua ya seperti Bung Jimmy itu ya baik-baik hatinya lah ya. Tapi kenapa isu, walaupun sekarang ini makin mereda, isu Papua ingin menyendiri lah, ingin merdeka, ada gerakan Papua Merdeka yang masih kan terdengar secara sporadis sampai saat ini. Itu mengapa dan apa solusinya yang bisa ditawarkan supaya betul-betul ya masyarakat Papua itu menjadi bagian ya integral dan ya tidak merasa ada perbedaan sama sekali dengan ya, orang dari pulau-pulau mana? Ya, saya kira hal-hal seperti itu di era reformasi ini wajar-wajar saja. Karena sebagai warga negara Indonesia punya hak politik, hak sosial, hak ekonomi. Saya kira wajar saja begitu. Nah, yang jelas bahwa kenapa rakyat Papua berteriak? Saya kira itu kembali kepada pemerintah pusat. Kenapa dan mengapa? Nah, itu dijawab oleh pemerintah pusat. Kenapa mereka harus berteriak A? Kenapa mereka berteriak B? Kenapa mereka buat ini, buat itu? Kembalikan kepada pemerintah pusat. Koreksinya kembali ke pemerintah pusat. Apa yang perlu dikoreksi? Ya kekeliruan kalau mau disebut begitu oleh saya pemerintah kira pusat. Mungkin kekilafan yang terjadi ya supaya kita rakyat Papua bisa sejahtera, mungkin dikasih ya gula-gula manis kepada kita rakyat kecil orang Papua. Tetapi justru dampak daripada ya otonomi lah, pemekaran dan lain-lain, saya kira agak susah. Tapi saya tegaskan bahwa Partai Barisan Nasional akan memperjuangkan habis-habisan. Kalau di mana ada minta pemekaran, oke, kita berjuang, kita akan kasih mereka. Di mana ada minta ya apa yang mereka inginkan, oke, kita akan, karena kita dari Partai Barisan Nasional adalah memberikan solusi. Tidak bisa memberikan, oke, besok saya akan bawa ini, saya bikin. Tidak bisa kasih itu. Mari kita duduk sama-sama cari solusi sama-sama. Ya, itu yang akan kami buat. Jimmy lihat apa yang paling mencolok ya ke
ketidakadilannya atau diskriminasinya atau apa dari pemerintah pusat ke sana? Yang lebih banyak apa pelanggaran HAM-nya apa masih enggak? Ya, dikatakan kalau pelanggaran HAM, okelah, pelanggaran HAM terberat di Papua memang tidak bisa kita selesaikan seperti mungkin ya secara pribadi saya anak adat Papua, secara pribadi Jimmy Mabel bahwa melihat mungkin kasus contohnya, contoh kecil saja seperti kasus di sini kasus Munir lah istilahnya diangkat sampai ke publik ke atas. Kalau kasus orang Papua saya kira langsung diinjak, dikubur di tanah. Mungkin seperti hal yang kecil seperti ini. Orang Papua merasa seperti itu ya. Jadi saya sebagai orang Papua aduh sakit, tapi apa boleh buat? Tangan saya pendek, tidak bisa buat sesuatu. Mungkin Papua terlalu jauh dari Jakarta. Betul. Oh begitu. Ya. Itu sehingga saya coba untuk minta masyarakat dukung saya sebagai anak adat Papua bisa menyampaikan aspirasi tua-tua ini kepada pemerintah pusat. Kita duduk sama-sama menyelesaikan solusi apa dan mengapa ini kita. Mungkin tidak bisa satu pihak, tapi duduk sama-sama kita selesaikan. Saya kira itu solusi yang bisa kita berikan dari Partai Barisan Nasional. Oke, bagus, Bung Jimmy Mabel. Terima kasih sudah bisa sama-sama dengan saya untuk memberikan penjelasan kepada publik di Indonesia dan pemirsa Suara TV dimanapun Anda berada. Sekian perjumpaan kita kurang lebih setengah jam ini. Dan walaupun agak sulit saya menggali apa masalah yang dirasakan, tetapi Anda sendiri juga bisa menyimpulkan apa yang harus kita berikan kepada saudara kita di Papua. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Sampai jumpa lagi dalam forum Barnas mendatang.